Seorang manusia itu baik di ujung selatan, di Amerika, di kutub utara, Cina, Jawa, Bugis, itu akan melalui 8 karakter. Dan ini semua akan mendapati ini, kata para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para takmir Musholah Al-Mubarakah, khususon guru kita Ustadz Mustotos Pardi, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin hari semakin dimudahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena barokahnya ilmu adalah dia dimudahkan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Khususon yang mewakafkan musolah, tanah musolah ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini salah satu anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang sampai hari ini belum ada yang menyelisihi kalau sholat itu bagus di rumah. Jadi sholat di rumah boleh nggak Ustadz? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh, tapi bagus di masjid. Jadi kalau orang ngomong baik, tapi ada yang lebih baik. Kalau sholat sendiri itu satu paling kalau berilmu. Kalau enggak ya enggak dapat apa-apa. Karena melisi sunnah, enggak hujan, enggak sakit. Lo kok sengaja di rumah jamaah sama istrinya. Aku ngajarin istri saya Ustadz, nanti malah nggak jadi soleh, jadi soleha. Sebab perintahnya ke masjid. Dan ini juga dimudahkan untuk ngaji, karena untuk mempertahankan ketaatan itu syaratnya adalah dia mau ngaji. Kenapa ngaji? Mengingatkan. Jadi orang yang kenapa ngaji kok itu saja. Jadi kalau ada yang nanya ngaji kok guru kui ya, dari dulu ngaji juga diulang-ulang. Jadi yang sudah tahu tambah tahu, yang belum tahu jadi tahu. Kalau berubah berarti ustadznya nggak suruh ngisi lagi, soalnya merubah Islam, karena memang diulang-ulang. Dari dulu maghrib yo 3 rakaat, suratnya suruh pendek. Kalau ada yang nangis anak kecil suruh dipercepat. Bahkan seorang sahabat tuh dimarahi Rasulullah karena ada yang protes, panjang banget suratnya, padahal saya mau pergi. Itu boleh jamaah menyelisih sholat sendirian terus pergi, karena dia punya hajat, tidak apa-apa itu. Kalau sholat maghrib kok dibacanya panjang, nggak rampung-rampung, nggak jadi ngaji gitu. Jadi itulah pentingnya ngaji, mengerti situasi yang tidak memberatkan manusia ini. Makanya mudah-mudahan dengan ngaji, semakin ngaji, tandanya apa? Dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang sudah sekarang berjamaah terus. Ibu-ibunya mungkin merasakan setelah suaminya, bapak-bapaknya mau berjamaah ke masjid, mengenal sunnah dengan dulu yang belum. Itu rasanya demana Pak, kenal sunnah dengan ndak? Baru di dunia. Apalagi nanti kita diwafatkan, dikumpulkan dengan Rasulullah. Alangkah enaknya. Baru di dunia saja, yang tadinya nggak terarah dengan sunnah, kok sekarang masih terus mandinya teratur, sikat giginya teratur, wangi badannya. Dulu kencingnya berdiri, ngadep tembok, kadang di pintu mobil. Sekarang sudah malu, sudah mau sembunyi. Dulu minumnya berdiri, makanya sambil ngomong, enak nggak mas, enak, sambil ngomong gitu. Enggak, sekarang duduk, dan ketawa pun dulu terbawa-bawa, sekarang ditutupin. Itu lebih cantik dilihat dari pandangan mata manusia, apalagi kelak di sisi Allah. Maka mudah-mudahan kalau kita terus menghidupi sunnah, mudah-mudahan diwafatkan di atas sunnah insyaallah. Bapak Ibu jamaah makullah, alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kita, tapi kajian kita hari ini adalah bab-bab yang berkenaan dengan mungkin sebagian dari kita ini nasibnya tidak sebagus kawannya.
Maka dianjurkan ini banyak bersyukur. Kita ini, sebagian kita ini ada yang hidupnya seumur hidup tidak pernah dengar suara dunia, dan mereka tidak ngeluh. Ada sebagian Allah ciptakan manusia itu seumur hidupnya nggak pernah lihat dunia, belas nggak ngelihat wujud istrinya, orang tuanya, bahkan badan sendiri aja nggak tahu. Tapi mereka ndak ngeluh jamaah. Ada sebagian tuh pengen lihat anaknya tuh ada suaranya, ngucap pak gitu atau ma gitu, seumur hidupnya cuma dengan gerakan, dan mereka tetap bersyukur di sisi Allah. Dan jenengan lengkap, bisa mendengar, bisa bicara, dan bisa melihat, tapi masih mengeluh. Oleh karena itu kadang-kadang jamaah ibu-ibu, anak-anaknya yang ribut saja ibunya jangan ikut bicara. Karena saya pernah ngaji di Muhammadiyah kompleks, saya pernah ngisi ya Pak Mus, yang rungokne iki prof-prof kabeh. Kayak aku ra prof. Kayak bos-bos pasar Pak Haji. Aku dicueki ngajiku kajian duha Pak Mus. Saya ngomong gini, mudah-mudahan Anda tidak termasuk. Kalau mau jadi pembicara yang baik, maka hendaklah dia jadi pendengar yang baik. Setuju nggak Pak? Jadi kadang-kadang keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian Allah kasih. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, tapi Allah tidak memberikan yang kita inginkan. Bisa nggak Allah buat kita, istri kita itu tiba-tiba solihah gitu, taat sama kita, mau mandi disiapin anduk, mau makan disiapin, mau Jumatan bajunya disuruh milih, ini koko yang hitam apa yang putih, apa yang jubah ini Ustaz atau Mas. Bisa nggak seperti itu? Istri kita nurut, nggak boros, nggak dikit-dikit pesen ke Sofi, nggak. Bisa nggak anak kita nggak usah nakal gitu, motor ini udah rusak dikit ganti minta ini, bisa nggak Allah? Sangat mudah. Dan bagi Allah itu tidak akan merubah kerajaan Allah untuk mengkayakan seseorang itu dalam waktu singkat. Bakul es diloknya, digobloknya, jadi pintar, itu kan kehendak Allah, jadi sugih maksud saya. Tapi terkadang kemauan kita itu tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi esok di sisi Allah. Makanya Nabi Muhammad itu pernah ditanya sahabat itu, kemudian beliau menjawab, ada sebagian hamba Allah itu yang ketika dia diberi nikmat dia bersyukur. Itu biasa. Sebagaimana orang yang miskin kemudian mendapatkan nikmat yang banyak, dia senang sekali. Tapi kata Rasulullah, saya salut dengan hamba-hamba Allah yang ketika dia diberikan ujian, dia tambah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini analoginya seperti ini. Kadang kemauan kita sama Allah, analoginya contoh nih. Saya punya anak saya tuh senengnya tiap hari makan coklat 1 kotak, manisan 1 kotak. Jadi tiap hari itu maunya beli coklat 1 kotak, manisan 1 kotak. Saya dengan anak saya itu beda keilmuannya. Maunya anak saya seperti seneng makan, seneng kenyang, main. Sedangkan saya tahu kalau saya berikan coklat dan manisan ini, maka suatu saat anak saya akan bisa terkena gagal ginjal atau penyakit berat yang lainnya. Maka akhirnya saya terpaksa harus bermarahan dengan dia. Abi ini pelit, anakku sekarang ini coklat manisan khusus hari Sabtu. Kenapa mesti berantem? Abi ini sekarang pelit loh, gak kayak dulu. Karena saya tahu dia akan membahayakan dirinya di masa depan. Sebagaimana Anda lihat sinetron, ibu-ibu yang seumuran saya itu pernah nonton sinetron namanya Tersanjung itu dulu. Itu kalau lagi pro antagonis, kayak mau ditinju TV-nya. Tapi coba bayangkan, ketika sutradara menyuruh dia untuk pro antagonis tapi kok cengeng gitu, nyambung nggak? Ketika si pemain ini, si pelakon ini suruh antagonis tapi kok malah cengenges, nggak nyambung. Harusnya marah kok malah dikit-dikit nangis. Jadi sebagian kita ini juga banyak yang kemudian tidak tahu sedang dipelakon apa dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga kita menyalahkan Allah nggak adil, kenapa dia begitu saya begini. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang sedang di Allah jalankan yang kita lakoni hari ini. Makanya sebagian
hamba Allah tuh yang ketika dikasih nikmat dia bersyukur itu biasa. Tapi ada sebagian hamba Allah yang ketika dikasih ujian dia tambah bersyukur. Makanya para ulama itu mengklarifikasi masalah ini. Ada 8 yang minimal seorang manusia itu, baik di ujung selatan, di Amerika, di kutub utara, Cina, Jawa, Bugis, itu akan melalui 8 karakter. Dan ini semua akan mendapati ini, kata para ulama. Kalau 8 karakter ini, yang pertama dan yang kedua adalah asyurur wal husnun. Jadi bahagia dan sedih. Pernah nggak jenengan ngalami bahagia? Tandanya apa kalau bahagia itu? Tertawa dan senyum. Qadarullah Pak, Allah ciptakan kita ini muka kita elastis. Coba muka kita kayak tembok nih, ketawa kaku, kemudian sedih juga kaku, nggak ada perubahan. Itu kuasa Allah dan itu rahmat. Jadi boleh tertawa itu. Tertawa boleh, jangan berlebihan, karena kita mengalami pasang surut. Terkadang hidup ini bahagia. Kenapa? Waktu pertama kita melamar seorang pujaan hati, seneng roh, pulang diterima langsung yes. Begitu nikah sah itu langsung saking senengnya keluar air mata. Dengar pertama istri kita hamil, seneng nggak? Seneng. Dengar pertama mantu kita hamil, seneng nggak Pak? Seneng luar biasa, mau jadi mbah. Tapi di balik itu ada yang namanya sedih, dan itu sudah menjadi takdir Allah. Ada bahagia, ada sedih. Boleh nggak sedih kita ini? Boleh, karena ternyata di balik kelopak mata kita itu ada yang namanya air, yaitu air mata. Boleh nggak sedih? Kadang kita ini sama kawan ngomong gini, alah gitu aja kok nangis, kayak nggak pernah ngaji. Udah loh, kayak nggak sholat aja gitu aja kok nangis. Boleh nangis. Nabi nih Pak ya, Nabi Muhammad itu loh, ketika istri yang tercinta Khadijah itu meninggal, bersamaan pula meninggalnya Abu Thalib, itu sedih jamaah. Beliau sedih, maka kemudian Allah hibur dengan terjadinya Isra Mi'raj, maka dikatakan tahun sedih, Am Husni namanya. Jadi tahun sedih. Begitu pula ketika Nabi Muhammad itu sebagaimana kita yang lain-lainnya, sebagaimana Ibrahim, dia ketika punya anak laki, Qasim namanya, itu masih muda, beliau meninggal, beliau sedih. Bahkan ketika ditinggal mati anaknya yang namanya Ibrahim, jadi Nabi Muhammad juga punya anak laki namanya Ibrahim, meninggal juga. Beliau tuh pengen seperti Nabi Ibrahim, punya Nabi Ismail itu kan, punya anak keturunan laki-laki yang akan meneruskan syiar, pengen. Tapi takdir kuasa Allah dia tidak bisa punya anak laki-laki. Begitu pula Ibrahim meninggal. Ketika menggendong ke arah makam, Rasulullah tuh nangis. Sampai Abdurrahman bin Auf tuh tanya, mahadidumuk ya Rasulullah, itu air mata apa? Bahasa kita itu gini, Nabi, sampai ini kan Nabi lah kok nangis. Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya mata punya hak mengeluarkan air mata, dan hati punya hak untuk sedih. Bukan saya tidak percaya dengan takdir Allah tidak pernah salah. Tapi mata boleh, karena Allah itu tidak menitipkan air tok di lautan, Allah tidak menitipkan air tok di sungai, di sumur, di waduk, tapi Allah menitipkan air kepada orang beriman. Di balik air mata, kelopak mata itu ada air mata ketika bersedih. Makanya boleh bersedih itu. Yang ketiga dan yang keempat adalah ijtima wal furqat, pertemuan dan perpisahan. Nih, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Maka setiap bayi lahir itu pasti ada yang meninggal. Ada pernikahan, pasti ada perceraian, bahkan ada perceraian kematian. Maka Rasulullah itu dengan Aisyah, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dengan Aisyah itu cintanya luar biasa. Sampai kemudian makan roti begini, bekas Aisyah gigitannya dimakan oleh Rasulullah.
bekas minumnya Aisyah, bekas mulutnya Aisyah ini kemudian diminum oleh Rasulullah. Bahkan beliau mandi dalam satu bejana yang sangat sempit tempatnya itu, beliau rebutan air, beliau maraton bareng, beliau naik onta dengan menapak di dengkulnya Rasulullah. Itu sangat begitu mesranya. Bahkan para istri-istri Nabi itu ketika ditanya, pertemuanku dengan Rasulullah itu seperti mimpi. Jadi ke Rasulullah, ke Aisyah, ke Khadijah, ke yang lain-lain itu seperti pertemuannya dalam mimpi saking bahagianya. Maka ketika dia mengatakan, wahai Aisyah, aku sangat mencintaimu, tapi ketahuilah bahwa kita akan berpisah. Kalaulah tidaklah kamu akan menabur kuburan tanah kuburan di kuburanku, aku yang akan menguburkanmu. Jadi makanya kalau kita ini kemudian ditinggal mati istri, sedih nggak Pak ditinggal mati istri? Sedih. Ketika dia masih pengantin baru, ingat waktu susah bareng, belum punya rumah, belum punya motor, waktu dia hamil besar, melahirkan, waktu melihat anaknya nikah bareng, maka sedih, boleh. Yang penting jangan berlarut-larut, terus mengurung diri, stres, tiba-tiba rambutnya jadi putih semua. Kayaknya wanita dia sendiri, nggak ada yang lainnya. Allah kejam, nggak boleh. Boleh kita ini sedih. Bahkan orang tua kita, secinta-cintanya kita kepada orang tua kita, apa kata Rasulullah? Kalau enggak dia yang menabur tanah kuburan di tanah kita akan melempar tanah kuburannya bapak ibu kita. Seberapapun cinta kita. Oleh karena itu jamaah makullah, setiap ada pertemuan ada perpisahan. Itu kata para ulama. Yang keenam dan ketujuh, ya, yang keenam dan ketujuh adalah sehat dan sakit. Ada sebagian kita nih sehat, maka kata orang Jawa, sampean waras, karena waras pasti sehat. Tapi kalau sehat belum tentu waras. Nek wong Jawa ku lengkap loh Pak. Kayak bocah kayak jane waras, cuman awake kurang sehat. Tapi nek cahaya jane sehat kayak tapi kurang waras, berarti kurang saiki ngono lho, kurang saon. Nek kon jujuli salahan ngono krono kurang. Nah, begitu. Suka ngomong sendiri berarti kurang. Padahal waras badannya itu sehat tapi kurang gitu. Ini zaman hamakullah. Ada sebagian kita oleh Allah dititipi itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Maaf ini kalau ada kemudian di ruang, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Ada sebagian saudara kita ini seumur hidupnya dikasih istri yang tidak bisa mengandung. Itu bukan sesuatu yang gampang. Rumah itu akan sepi, semangat kerja itu beda dengan yang ketika ditungguin sama anak istri. Maka orang yang paling bahagia dalam rumah tangga kata Rasulullah diantaranya adalah dia bekerja di tempat dia tinggal, supaya apa? Setiap hari bisa melihat istri dan anak-anaknya. Maka tanya sama Kejagung itu, jaksa tinggi itu yang pindah-pindah itu, Kapolres, Kapolda yang pindah-pindah itu, enak nggak dia? Walaupun jabatan tinggi nggak enak. 2 tahun anaknya baru pindah sekolah sini, ikut bapaknya pindah lagi ke Sulawesi Selatan, pindah lagi ke Papua, dipindah-pindah terus sekolahnya, nggak enak. Maka kata Rasulullah yang paling enak adalah yang dia tinggal di metro, pekerjaannya juga di metro. Coba kalau orangnya tinggalnya orang metro tapi kerjanya di Malaysia. Kalau dulu nggak enak Pak, yang di sawang tembok, kalau sekarang bisa video callan. Dulu pulang kerja sawang tembok, anggar dulu ini plafon. Istrinya di metro kok gitu. Maka kemudian ada juga sebagian kita dikasih ujian itu punya anak yang tidak bisa apa-apa, yang berkebutuhan khusus. Paham sampai di sini Pak? Disabilitas cacat permanen itu loh Pak. Disabilitas cacat lah gitu aja. Ngomongnya angel soalnya uang rolikur ya, TK khusus ya, SD khusus. Jadi saya melihat di salah satu di kota metro ini, inisialnya 15 polos. Saya melihat anak umur 13 tahun itu sudah gadis lah, kalau gadis tanggung kalau dia normal. Itu di dalam ranjang, di ranjang di kamar itu
cuman bisa gitu aja, nggak bisa nengok. Dan itu semuanya harus dibutuhkan orang tua yang gendong, yang mandikan, yang masang pempes. Sampai kemudian orang tuanya itu tidak sabar, kemudian beliau menikah masing-masing sudah kemana Bu, yang ditinggalkan bapak. Tapi ada sekawan saya itu dititipin seorang yang sangat solih, dititipin 2 orang yang cacat. Suatu saat dia gendong anaknya itu, disisirin anaknya yang kedua, karena yang cacat itu 2. Anakku, sambil nangis ibu ini, sabarlah anakku, dunia ini sebentar untukmu. Kalaulah boleh dulu saya minta menu sama Allah, saya pengen punya anak itu yang cantik, tinggi, kuning langsat, rambutnya panjang. Saya pengen punya anak seperti yang lainnya, dia juga menikah, punya anak keturunan. Tapi apalah daya, takdir sudah menjadikan kamu seperti ini nak. Maka bersabarlah, karena dunia ini hanya sebentar untukmu. Jadi ada Bu, sebagian kita ini yang dititipin oleh Allah tuh anak yang seumur hidupnya itu hanya untuk kita itu diurusin seperti bayi terus. Maka kadang dia normal, kalau perempuan dia pengen boneka, walaupun pengen gitu. Ada sebagian yang laki-laki juga pengen seperti yang lainnya, pegang kayu, pengen ngamuk begitu. Naluri laki-lakinya ada. Maka nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika di akhirat, ketahuilah jamaah, kalau jenengan yang pada normal itu, yang sehat itu ditanya tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang hartanya, tapi tidaklah untuk yang berkebutuhan khusus ini, apa yang akan ditanya? Allah cuma nanya, hei hambaku, kau kenal nggak dengan aku? Kenalkah engkau dengan aku? Wahai engkau Robku, engkau yang menciptakan aku ya Allah. Kalau begitu masuklah ke dalam surgaku wahai hambaku. Maka si anak tadi ngomong, ya Allah, dulu bapak ibuku telah ridho mewakafkan hidupnya untuk ngurusin aku seumur hidup sampai aku wafat. Kalau begitu jadikan aku tongkatnya ya Allah, supaya kedua orang tuaku masuk surga menemaniku. Ini kabar gembira jamaah. Kalau punya anak yang seperti itu, jangan pernah Anda menyia-siakan. Nek jere wong tuaku Pak, nek dititipi bocah kaya ngono uripe penak. Soalnya resmi bahwa anak kita itu adalah jalur rezeki yang langsung melalui kita, rezeki anak kita itu akan mendapati, karena dia tidak bisa apa-apa. Maka bersyukur, bersabar. Maka kata Rasulullah tadi, kalau dikasih rezeki kemudian dia bersyukur itu biasa. Tapi ada sebagian kalangan hamba Allah itu yang dikasih ujian itu dia malah, bukan Allah salah takdir, Allah itu tidak pernah masalah dengan memilih pundak-pundak manusia, itu enggak. Allah itu sudah siapkan bahwa nanti di sana itu ada yang lebih baik. Karena demi Allah, nanti orang di dunia cacat, nanti normal. Orang yang di dunia tidak bisa melihat apa-apa, dia akan melihat Allah. Kemarin ada yang protes sama Ustadz, kenapa sih kalau laki-laki kok diciptakan bidadari, sedangkan perempuan kok nggak diciptakan bidadara? Selama ini para ustadz salah. Katanya kalau perempuan dapat bidadari 40, kalau laki-laki ya, tapi perempuan juga akan mendapati bidadara 40. Ternyata itu hadisnya nggak ada, dhaif. Laki-laki mendapati bidadari 40 termasuk istrinya sendiri, 1 ditambah 40 bidadari. Tapi perempuan di surga dia hanya mendapati suami 1, dan itu cukup memuaskan. Sebagaimana perempuan di dunia tidak mau dipoligami, itulah di akhirat. Ustadz, gimana nanti kalau di akhirat dia bergaul dengan bidadari? Apa nggak cemburu? Rasa cemburu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di surga itu ada pasar. Para laki-lakinya pergi ke pasar, pulang tambah ganteng. Istrinya ditinggal silaturahmi ke tempat bidadari-bidadari tetangganya, ketika bertemu suaminya jadi lebih cantik. Begitu keadaan surga. Dan di surga nggak ada jual beli, cuma disiapkan ngambil bak pulang. Itu surga. Makanya kepedihan kita di dunia akan dibalasi semakin hebat di akhirat. Semakin kita diberikan kepedihan di dunia, maka dia akan diberikan lebih di akhirat.
Makanya Anas bin Malik itu ketika sudah dikasih buta itu suruh berdoa. Padahal Anas bin Malik itu paling pandai untuk berdoa, kemudian pasti dikabulkan. Dia nggak mau. Kenapa? Dia akan digantikan yang lebih baik di surga. Ini jamaah makullah. Yang ke-7 dan ke-8 adalah diberikan kesempitan dan kelapangan. Maka ketika dalam kondisi sempit, kita mesti mengingat Allah. Dalam kondisi lapang, harta kita hanya untuk Allah juga. Bukan hanya anak cacat jamaah. Ada sebagian kita yang diberikan istri juga sakit. Tetangga saya itu diberikan istri yang sakit, pakai pempes apa-apa diranjang itu 16 tahun sampai meninggal. Beliau tidak nikah lagi, tidak pernah cerita. Istrinya itu betul-betul digotong ke kamar mandi itu 16 tahun. Sudah nggak berdaya apa-apa, seperti bayi. Itu ada. Maka jerih payah kita mengakui ketakdir Allah tadi, ridho, maka balasannya luar biasa. Ada sebagian kita dititipi orang tua yang betul-betul. Maka ada yang sebagian, Ustadz boleh nggak kita doa supaya ibu kita cepat mati? Ada yang begitu. Boleh nggak sih Ustadz suami saya kok nggak mati-mati? Boleh saya nggak minta doa mati? Nggak boleh. Saya tahun 2014 itu pernah ditanya, karena saya waktu itu masih kecil, masih remaja, maksudnya belum setua ini. Yang tanya itu orang tua, sudah pas teman sekelasnya almarhum Adam Malik. Di Padang tuh beliau sekolah bareng SD-nya dengan Adam Malik. Hidup di berapa generasi, sampai reformasi beliau masih hidup. Tanya begini, Muhyiddin, boleh nggak saya minta mati? Karena saya sudah stadium 4, kotoran saya sudah diambil pakai tangan anak saya, ini sudah dibor, saya buang kotoran di perut saya ini, boleh nggak saya minta mati? Tidak. Yang boleh begini, kepasrahan. Ya Allah, kalau memang penyakitku ini kau akan sembuhkan karena engkau yang punya penyakit, maka segerakan. Tapi kalau dengan penyakitku engkau akan mencabut nyawaku, maka segerakan dengan husnul khotimah. Itu doa kepasrahan. Ya Allah, aku mati, ya Allah serak kuat, aku rapena, aku ngusahni anakku, itu enggak oleh Pak. Karena ketika orang tua sakit itu jadi ladang pahala anak-anaknya. Karena hukum di dunia ini hukum hukum imbal balik gitu, hukum pantul. Sampean orang sayang karo anak, demi Allah nanti sampean juga nggak akan anak sampean juga nggak akan disayangi oleh anak. Tapi ketika anak sampean itu ada yang sayang, pasti rezekinya penak dan nanti juga akan disayang oleh anak-anaknya. Jadi kalau kita sekarang sama orang tua sayang, Ustadz saya dulu bandel ngentekne bondo sawah tadol, aku kerjanane maling, medok. Sekarang bapak saya udah meninggal. Ada taubat, kemudian kirimi doa, kemudian perbanyak istighfar. Kalau ke masjid Jumatan ini untuk bapak saya semen sesak, ini ke Pak Mustoto ini untuk bapak saya. Itu cara kita bertobat. Sering diziarahi. Kenapa? Bocorannya begini Pak. Ketika bapak ibu kita sudah meninggal, kemudian orang tua kita orang soleh, itu baru kita mau ngomong ziarah itu udah tahu. Silakan ini buka di kitab Ruh kayak Imam Az-Zawzi. Kitabnya segini Pak, judulnya Ruh. Jadi kita mau ziarah itu udah tahu, anakmu mau ziarah tuh, mau ke sini. Begitu datang tuh kan bener. Termasuk ada kabar baik di kita. Ini lingkungan Al-Mubarakah ya Pak. Nanti siapa yang meninggal belakangan, itu akan ditanya, Pak Mustoto kan wis manturung gitu. Jadi penduduk alam kubur itu seperti di dunia, tapi lingkungan orang soleh, karena dia nggak disiksa, dia akan ditanya. Itu tadi Al-Mukarram Pak Yasir itu tadi sekarang udah mantu belum misalnya. Saya nirukan Pak Mustoto. Jadi penduduk kubur itu akan tahu kabar terakhir bagi jenazah yang meninggal belakangan itu terhadap orang-orang soleh. Ada sebagian alam kubur itu yang nangis terus karena anaknya sudah lupa, nggak pernah mendoakan, nggak pernah bacakan Quran, nggak pernah ingat. Dia dengan kehidupannya masing-masing, anak sing rayan warisan, anak sing berantem bojone, aku rugi nikahi ku anak orang duwe bondone bapakmu entek, nggak pernah ingat orang tuanya. Tapi ada sebagian yang mereka selalu dikirimi doa. Makanya doa anak yang soleh itu terus akan mengambil sedikit demi sedikit dosa orang tuanya, sehingga pada hari kiamat dia dimasukkan surga. Kenapa? Anak keturunannya terus mendoakan Pak. Jadi bapak MBN bandel tapi taubat, kemudian anak keturunan terus, ya Allah
kakek nenek saya dulu pernah berbuat dosa, padahal anaknya ini, cucunya ini yang doakan, sampai buyutnya terus. Makanya pesan saya ini, Pak Mustoto sering pesan, kalau hari ini anak kita belum hafal Quran, buat cucung kita hafal Quran. Karena setiap yang hafal Quran satu tuh 7 keturunan akan mendapatkan syafaatnya. Mbah-mbah engko oleh, Pak. Aku kan saiki wis pensiun, piye carane biayai putune kon hafal Quran. Ambil sebagian dari gaji kita untuk biaya SPP anak kita supaya jadi hafiz Quran. Saya buat begitu, Pak. Saya tidak hafal Quran, tapi saya buat anak saya itu satu paling enggak yang hafal Quran dan bersanad begitu. Supaya apa? Nanti anak keturunan saya dan ke atas saya itu juga mendapatkan syafaat dari ini. Nih, makanya zaman makullah. Sesedih-sedihnya kita, itu urusan duit. Itu tidak apa-apanya dengan mereka-mereka yang cari duit dalam kondisi buta, dalam kondisi budak, dalam kondisi bisu. Maka kalau dengan begitu, Anda kadang-kadang masih diberikan keistimewaan punya istri yang setia, punya anak yang laki, ada perempuannya, itu anugerah, Pak. Ada orang yang punya anak lanang kabeh, sampai penasaran siji pengen diluru lanang neh sampai 7 lanang. Akhirnya wis lah kabeh ae tak steril lho, lanang kabeh kok didosisa 11 dadi pemain bola. Akhirnya apa? Ya udahlah, engko juga mantune wedok. Kan gitu toh. Jadi begitu. Ada yang cewek semua, sampai pengen dia anak lanang kuku apanan dia anak aku nanggap wayang. Enggak juga sampai 7 ya bangga wedok. Itu ada. Maka bersyukur walaupun 3 ada lakinya, ada perempuan. Jadi merasakan betul membimbing anak laki dengan perempuan itu berbeda. Sifatnya laki itu nakal, sifatnya perempuan itu cengeng. Itu pernah mengalami. Sampai nggak pernah dia anak wedok sih. Coba nek lanang dia anak wedok cengeng, jadi boneka. Nah, kadang ada juga yang laki-laki mainannya boneka. Itu musibah itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Rupanya larinya ke salon, tapi tidak apa-apa. Yang penting dia ridho dengan penciptanya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Waktu Isya jam berapa ini, Mas? 21. Baik, saya lanjutkan. Jadi begitu jamaah sekalian. Makanya dari kita ini terus perbanyak bersyukur. Ada sebuah cerita ya. Jadi orang yang kemudian hari ini kan, ya Allah Pak, saya dagang pol. Aku lo biasanya ya ini kis pelaris, saya kira pelaris. Ada sebagian kita, aku biar sekian kintal loh, aku harus ngampas ki sedino, aku balik jam 4. Saya sampai bengi dagangan kutuk. Itu ketahui jamaah makullah. Rezeki kita itu sudah ditakar sedemikian rupa. Sampai kemudian ada seorang ulama besar tuh pulang dari ceramah kayak saya ini, kemudian lapar gitu, lapar sekali. Kemudian dia makan daging ya, anggaplah ini daging itu. Sudah saya makan, tinggal 1 potong nih, ada kucing yang menanti di depan saya, minta, kemudian saya lempar. Sama kucing itu langsung ditangkap. Dia lari ke belakang itu. Loh, saya penasaran, bukannya dimakan malah lari. Terus saya ikutin kan gitu. Saya kemudian buka pintu, saya kejar karena dia lewat jendela lompat. Terus ke kebun saya kejar sama ulama itu. Sampai akhirnya si kucing itu pas di depan lubang seperti ini diam. Taruh kemudian dagingnya ditaruh lubang, kemudian dia mundur begini. Si ulama tadi bingung, loh bukannya dimakan malah ditaruh di depan lubang. Dalam kondisi bingung itu ada ular tua keluar, ular buta Pak. Ular buta keluar kemudian menghembus-hembus cari daging tadi. Kucing ini dari jauh memperhatikan gitu. Setelah ular ini ular tua coklat ini kemudian keluar kembus sampai kemudian kena mundur dia. Kucing itu kemudian perlahan-lahan pergi. Ulama tadi kemudian nangis. Ya Allah, ular buta saja kau berikan rezeki, padahal dia cuma di lubang. Melalui apa? Melalui hatinya kucing dan hati saya. Bagaimana aku yang sholat? Bagaimana aku yang menyembahmu? Aku membaca Al-Quranmu. Pasti kau akan lebih berikan rezeki. Sebagaimana ular buta saja kau kasih rezeki. Bisa paham sampai di sini Pak? Ular buta yang nggak kemana-mana Allah siapkan rezekinya, masih dapat hak melalui kucing. Apalagi jenengan sekolah S1, S2, masa masih ngeluh?
Malu kiranya. Ada juga kawan saya jamaah tabligh itu, dagang itu malah jauh dari pasar. Jauh dari pasar pakai sepeda itu, digelar di situ buahnya. Ketika ditanya, kenapa antum nggak ke pasar saja Ustadz? Padahal ini kan sepi, jauh dari orang, di tengah-tengah perkampungan begini, kan di pasar tempatnya orang. Ustadz, wong kematian seseorang aja tidak pernah luput dari tangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi rezeki saya. Ini ukurannya iman. Makanya jamaah makullah, kalau hari ini nasib sampean kurang bagus, barangkali di dunia yang sementara ini, karena kalau sampean kaya itu cuma sementara, kalau sampean miskin itu cuma sementara, nanti di akhirat adalah selama-lamanya. Tetangga saya kemarin yang seperti itu, saya khutbah di Gang Subur, nyampaikan materi ini. Nah, sebulan ini saya sedang ngangkat masalah anak-anak yang tersisihkan tadi, karena di depan mata saya kan ada anaknya orang kaya tapi cacat. Ke pasar dia cuma bawa duit 2.000 untuk beli es, kadang 50.000 beli bubur gitu, karena nggak tahu duit. Sekarang kadang 2.000 beli es, yang dibeli itu marah-marah dia dibeli sama orang anak yang kurang begitu. Saya ceramah ngangkat ini karena kejadian-kejadian di lapangan ketika anak punya anak cacat, dia menderita anaknya itu karena apa? Dibentak-bentak. Orang tua nggak sabar karena nggak berilmu. Saya sampaikan materi ini Ustadz di Baitul Akhlak. Orang yang dititipi tadi, dia menikah dengan anak perempuan. Nih Pak, ini anak perempuan punya adik cacat, gadis sudah 35 tahun tapi masih segini lah tingginya itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Bapak kenal pangkas rambut arau anaknya itu. 2 hari saya khutbah, 2 hari kemudian anak itu wafat. Waktu khutbah dia nangis bercucuran. Ternyata di lapangan itu banyak orang-orang yang kemudian dititipi seperti itu, sebagian sabar, sebagian tidak sabar. Itu yang punya bengkel di B Timur. Bapak tahu bengkel B Timur yang dari turunan Polres Red ada jembatan, nanti ada bengkel di pinggir ledeng itu, orang Batak itu. Kemarin juga menangis bercucuran. Kenapa? Anaknya 24 tahun itu diranjang nggak bisa apa-apa sampai meninggal, dan beliau ridho dengan itu semua. Nangis ketika saya sampaikan haknya di akhirat. Ada beberapa orang yang di lingkungan kita ini punya anak cacat yang istrinya menerima tapi suaminya tidak menerima. Ada yang suaminya nggak menerima tapi istrinya menerima. Jadi dia, anak gue diurusi, aku rasa diurusi, gitu kan ada. Karena kalah dengan ngurusi anak cacat tadi, suaminya terbengkalai untuk diurusi. Padahal dialah tongkat untuk menuju suaminya ke surga. Maka saya pesankan pada ibu-ibu, kalau di lingkungan kita ada anak-anak yang cacat, lihatlah mereka dan lihatlah cucu kita yang normal. Tentu akan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang mau nanya Bapak Ibu. Saya lanjutkan kalau nggak ada. Termasuk ada yang protes sama saya, Ustadz, kenapa sih laki-laki kalau suami istrinya meninggal itu disunahkan untuk nikah lagi? Bahkan ada ulama yang hari ini istrinya meninggal, besok nikah. Tapi ketika suaminya meninggal kemudian tidak nikah lagi, dia akan lebih baik di sisi Allah dengan apa? Akan pertemukan dengan suaminya tadi yang pertama. Ini saya misalnya, istri saya pertama meninggal, saya nikah lagi, meninggal lagi, terus saya nikah lagi, meninggal lagi sampai 3-4 kali. Itu kalau istri saya solehah semua, saya ketemu semuanya. Tapi kalau seorang perempuan suaminya meninggal, dia nikah lagi, dia tidak akan ketemu dengan suami yang pertama.
Kenapa? Karena dia bukan jandanya yang pertama, janda matinya yang kedua. Termasuk kenapa istri-istri Rasulullah diharamkan nikah lagi, karena janda Rasulullah itu ahlul bait, haram hukumnya dinikahi. Tapi ketika para sahabat istrinya meninggal 3 hari 4 hari Rasulullah carikan. Ada apa dengan itu? Jangan diprotes. Kalau jawaban sebagian ulama begini, karena perempuan itu bisa berbuat perbuatan laki-laki, bisa mengerjakan perbuatan laki-laki, tapi laki-laki tidak seperti perempuan. Misalnya jenengan, kan istrinya nggak ninggal, umpamanya itu anak bayi, piye jajal nek ngeneng-ngenengi didot ya ora mari wong utuh dote ora urip. Nek wong wedok kan asal juruse wis ngene mari deh, ora ono bapak ora apa-apa. Tapi kalau suami ditinggal mati, anaknya bayi bingung tengah malam nangis, dikeloni yang kasar kok dodone. Nah gitu. Banyak laki-laki yang nggak bisa nyuci sendiri misalnya. Banyak laki-laki yang kemudian tidak bisa menahan syahwatnya. Banyak laki-laki yang tidak bisa masak dan seterusnya, sehingga menjadikan dirinya ketaatan pada Allah menjadi jauh karena ditinggal istrinya. Tapi banyak perempuan bisa nyupir mobil, bisa nyuci, bisa macul, bisa bawa gerobak, tidak butuh laki-laki. Dan pada kenyataannya perempuan itu lebih kuat hidup sendiri ketimbang laki-laki ditinggal mati istrinya. Uji cobanya itu 1:10 Pak. Kalau laki-laki itu ditinggal mati istrinya itu nggak kuat, dengan istri perempuan yang lebih kuat orang 10 nggak punya suami, karena dia bisa menghidupi anak-anaknya tanpa laki-laki. Ini zaman makullah. Oleh karena itu, kalau hukum Islam kita pahami dan kemudian dia tidak akan protes kepada Allah bahwa standar arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu akan memimpin wanita. Itu kenapa? Karena laki-laki dia dengan kekuatannya bisa memimpin wanita, dan wanita dengan kelembutannya bisa ngurusi suaminya. Begitu. Oleh karena itu ibu-ibu zaman makullah, seberapa beratnya kerjaan jangan di rumah itu nggak seberat laki-laki, karena laki-laki akan mempertanggungjawabkan semua dirinya, istrinya, kelakuan istrinya itu yang nanggung suaminya. Saya kemudian banyak nanya orang kenapa nggak pakai jilbab, itu ternyata sebagian hari ini nggak ngaji. Saelek-elek wong hari ini kalau ngaji itu mestinya dia pakai jilbab. Ibu-ibu yang kalau belum tahu dalilnya tentang jilbab ya Bu, nanti pulang Ibu, halo Ibu, surat Al-Ahzab ayat 39 ya Bu, sebagai pegangan bahwa ternyata 59 itu nanti sebagai gambaran bahwa nggak pakai jilbab itu hukumnya haram, dosa, sama dengan meninggalkan sholat. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, sudah berbunyi. Tujuan kita ngaji itu supaya mempercepat waktu sholat bersegera. Kalau kita menunda berarti malah salah. Jadi begitu. Jadi gitu Ustaz. Sekali lagi mudah-mudahan yang hari ini diberikan kesempitan rezeki maupun utang piutang, mudah-mudahan segera Allah lapangkan. Yang hari ini sakit berat, mudah-mudahan dengan lelah dia menunggu keputusan dari Allah. Kalau memang mau sehat segera disehatkan, kalau segera diwafatkan mudah-mudahan diberikan husnul khotimah dengan penyakitnya itu. Kemudian yang hari ini rezekinya dalam kesempitan, yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, karena dengan kesabaran itu Allah gantikan surga. Di dunia dia diberikan kelapangan dadanya, kemudian di akhirat diberikan surga sebagaimana ganti kepedihannya di dunia. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang benar kita lakukan sehari-hari menjadi ilmu yang barokah, semakin menyunah, semakin menjadi taat ketika sudah ngaji, semakin berubah rumah tangga kita semakin baik, dan rezeki kita semakin juga menjadi manfaat, tidak menjadi penyakit. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para ibu sekalian, beliau menyatakan bahwa orang sedih itu boleh, tapi yang paling bagus orang bersedih itu tatkala kita melakukan suatu dosa atau kemaksiatan. Bahkan justru menjadi iman dipertanyakan ketika melakukan perbuatan dosa kok malah tidak sedih. Di kitab Tanbihul Mu'min pernah seorang sahabat itu datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasul, kenapa kok saya ini jadi sedih, gak bisa menangis, susah untuk sadar, susah untuk insaf?" Kemudian Rasul bersabda, "Jumu'ul aini min qaswatil qulub." Maka susah menangis itu karena kerasnya hati. Wa qaswatul qulub min kathratil dzunub, kerasnya hati seseorang itu disebabkan karena banyaknya perbuatan dosa. Karena banyaknya perbuatan dosa itu menyebabkan hati menjadi keras. Kalau sudah keras hatinya, susah untuk insaf, susah untuk sadar, susah untuk menangis. Wakafatul dzunub min tulil amal, banyaknya perbuatan dosa itu karena panjangnya anak-anak. Waktul amal min isyanil maut, panjangnya anak-anak karena lupa pada mati. Wa isyanil maut min hubbid dunia, orang yang lupa kepada mati itu karena terlalu cinta pada dunia. Wa hubbud dunya rasul khati'atin, sedangkan terlalu cinta kepada dunia itu merupakan pangkal dari segala kesalahan. Terlalu cinta kepada dunia menyebabkan panjangnya anak-anak, menyebabkan lupa kepada kematian. Lupa kepada mati bisa menyebabkan panjangnya anak-anak. Karena panjangnya anak-anak menyebabkan banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan. Kalau sudah melakukan banyak perbuatan dosa, hati menjadi keras. Kalau hati jadi keras, sulit untuk insaf, sulit untuk sadar, sulit untuk menangis akan perbuatan-perbuatan dosa ini. Terima kasih Ustaz Muhyiddin atas tausiahnya. Kita akan kembali lagi bertemu nanti hari Rabu sore, disiapkan hadir lebih awal. Mudah-mudahan dapat voucher belanja di TV Sumalaya. Dapat voucher belanja TV Sumalaya, nanti belanjanya di Bandar Lampung. Biar toko bukan makanan tidak ya apa karena habis dapat langsung karang kemudian TV. Terima kasih. Mari kita respon dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، هبت كالنار 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 وضية.